Halo Pedekers. Ebrahim Raisi selaku pemimpin negara Iran kembali menyuarakan kekejaman yang terjadi di Palestina pada pertemuan KTT Oki di Riyadh, Arab Saudi. Seperti yang kita ketahui, sampai saat ini, negara inilah yang paling getol mendukung dan membantu Palestina di sektor material hingga militer. Makanya gak heran jika Israel makin membenci negara Iran. Bahkan pemimpin negara Iran tersebut meminta agar negara-negara Arab bersatu untuk melakukan embargo minyak terhadap Israel sebagai bentuk sanksi atas kekejamannya. Jika embargo minyak ini beneran dilakukan, maka sudah jelas bakal mengulang momen-momen perang Yom Kippur di tahun 1973 silam. Pada perang tersebut, negara-negara Arab takluk akan kehebatan kekuatan militer Israel yang disokong oleh Amerika Serikat. Namun karena negara-negara Arab melakukan embargo kepada Israel dan Amerika, akhirnya kedua negara tersebut tak bisa berkutik hingga melakukan mediasi dengan negara-negara Arab. Secara tak langsung, negara-negara Arab memenangkan peperangan berkat embargo yang dilakukannya. Namun di era sekarang, untuk melakukan embargo sesuai permintaan Presiden Iran, kayaknya nggak semudah seperti di perang Yom Kippur. Meskipun semua negara-negara Arab sepakat kalau tindakan Israel sudah melampaui batas, tapi mereka sama sekali tak berani melakukan yang namanya embargo. Negara-negara Arab berdalih bahwa jika mereka melakukan embargo minyak, alhasil hubungannya dengan Amerika bakal rusak. Apalagi mereka bilang kalau mereka lebih dekat dengan Amerika dibanding Iran. Otomatis saran dari Iran tersebut hanya dianggap angin lalu. Harus diakui, dominasi Amerika di dunia emang masih sangat kuat, sehingga negara-negara yang bertentangan dengan negeri paman Sam tersebut tak bisa berbuat apa-apa. Penyebabnya karena Amerika memiliki kekuatan militer yang terbaik di dunia. Dengan persenjataan mematikan, berbagai negara lebih memilih tunduk dibandingkan harus melawan negara satu ini. Apalagi negara ini memiliki pasukan khusus yang bisa menyerang secara diam-diam tanpa diketahui. Salah satu pasukan khusus yang tak asing di telinga kalian sudah jelas pastinya Delta Force. Delta Force ini sejatinya pasukan operasi khusus Angkatan Darat Amerika Serikat, di bawah kendali Operational Joint Specialist Operation Command atau disingkat GSOC. Pembentukan pasukan elit ini bertujuan untuk menerima misi-misi seperti kontra-terorisme, penyelamatan sandera, aksi langsung hingga pengintaian khusus. Delta Force sendiri dibentuk sejak tahun 1977 dan sampai saat ini, informasi pasukan khusus ini masih terjaga kerahasiaannya. Dikatakan kalau unit ini bakal diberi misi khusus tingkat 1 yang ditugaskan untuk melakukan misi paling kompleks dan rahasia. Hebatnya lagi karena pasukan elit ini juga bakal dibebani misi berbahaya yang diarahkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat ataupun Menteri Pertahanan. Beberapa informasi mengatakan kalau Delta Force memiliki jumlah pasukan sebanyak 1.000 personil, 250 hingga 300 personil dilatih untuk mampu melakukan aksi langsung. Namun meskipun unit ini sangatlah rahasia, tapi perekrutannya cukup terbuka. Tapi untuk hasil perekrutannya, Angkatan Darat tak pernah membocorkan daftarnya. Beberapa informasi juga menyebutkan kalau untuk menjadi pasukan elit ini mereka harus melewati beberapa tahap tes. Yang pertama tes fisik ringan, kedua tes navigasi, ketiga tes fisik berat, dan terakhir tes psikologi. Setelah melewati tahap seleksi, mereka harus menjalani proses pelatihan yang sangat-sangat berat. Di awal latihan, mereka bakal dilatih untuk menembak dengan berbagai jenis target. Kemudian, ketika proses latihan menembak lancar, maka mereka bakal melakukan latihan untuk membuka apapun, baik itu mobil, brankas, ataupun kunci rumah. Dan setelah latihan tadi selesai, mereka bakal dilatih untuk menggabungkan antara kemampuan menembak dan kemampuan membuka. Kalaupun mereka harus menggunakan alutsista, sudah jelas M1 Abrams bakal jadi pilihan pasukan elit ini. Itu karena tank ini dilindungi material baja komposit reaktif dan membawa meriam smoothbore 120 mm. Gak cuman itu saja, para pasukan Delta Force bakal diperkuat dengan senjata mesin 12,7 mm dan juga 7,62 mm yang dibawa tank ini. Hebatnya lagi karena M1 Abrams memiliki jangkauan operasional sejauh 426 km plus kecepatan maksimum 72 km per jam. Selain Angkatan Darat, Amerika juga memiliki pasukan khususnya di matra laut mereka bernama Navy SEAL. Pasukan elit ini dibentuk pada tahun 1962 dan menjadi unit khusus yang beroperasi di berbagai misi berat. Biasanya, Navy SEAL dibebani misi operasi khusus unit kecil di lingkungan maritim, hutan, perkotaan, Arktik, pegunungan, dan gurun.
Paling nggak, mereka bakal melaksanakan misi untuk menangkap atau melenyapkan nyawa target tingkat tinggi, atau untuk mengumpulkan data intelijen di belakang garis musuh. Tak seperti Delta Force, pasukan elit Angkatan Laut Amerika ini dipilih secara langsung dari pasukan US Navy. Mereka yang dipilih udah jelas sangat terlatih, memiliki tingkat kemahiran tinggi dalam aksi langsung hingga kemampuan pengintaian khusus. Bahkan mereka yang dipilih juga harus memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas lain seperti sabotase, pembongkaran, pengumpulan data intelijen, dan pengintaian hidrografi. Pasukan elit ini biasanya menggunakan kapal selam sebagai alat transportasi untuk menjaga pergerakannya agar tak diketahui musuh. Paling banter mereka menggunakan kapal selam USS Wolf untuk melancarkan serangan maupun untuk sebatas mengumpulkan data intelijen. Pasalnya, kapal selam ini memiliki panjang 108 meter dan lebar mencapai 12 meter yang membuat USS Wolf mampu membawa 116 awak kapal. Kapal selam milik Amerika ini juga memiliki kemampuan untuk melaju di kecepatan maksimum 33 km per jam dan mampu menyelam hingga di kedalaman 240 meter. Hebatnya lagi karena kapal selam ini dibekali persenjataan berupa rudal target darat, rudal anti kapal hingga torpedo berpemandu. Selain Delta Force, mereka juga memiliki satuan khusus bernama Night Stalkers di matra daratnya. Pasukan elit ini baru dibentuk setelah Delta Force dan juga Navy SEAL dibentuk yakni di tahun 1981 silam. Sesuai dengan namanya, Night Stalker mempunyai keahlian serta spesialisasi dalam melakukan misi di tengah kegelapan. Biasanya mereka menyediakan dukungan penerbangan helikopter untuk pasukan operasi khusus. Misinya pun mencakup penyerangan hingga pengintaian. Misi yang dioperasikan biasanya dilakukan pada malam hari dengan kecepatan tinggi, ketinggian rendah, dan dalam waktu singkat. Dikatakan kalau Night Stalker memiliki pasukan sebanyak 2.700 personil yang memiliki ciri khas menggunakan baret merah, kehebatannya pun gak bisa diragukan lagi. Pasalnya, pasukan elit Amerika ini sudah malang melintang menjalani operasi-operasi besar seperti invasi di Afghanistan tahun 2001 hingga operasi di Pakistan. Apalagi mereka hanya berbekal helikopter namun mampu melaksanakan misi dengan baik. Nah, helikopter yang biasanya digunakan adalah Sikorsky UH-60 Black Hawk. Sebenarnya helikopter Black Hawk yang dioperasikan oleh Night Stalker sudah dimodifikasi sedemikian rupa agar dapat menunjang keberhasilan misi mereka. Namun secara garis besar, helikopter ini memiliki kemampuan untuk membawa 11 pasukan yang dioperasikan oleh 2 pilot. Apalagi helikopter ini memiliki kemampuan untuk melaju di kecepatan maksimum 357 km per jam dan dapat menjangkau lokasi operasi hingga 2.221 km. Ditambah kemampuannya untuk terbang di ketinggian 19.000 kaki, membuat helikopter ini sangat cocok untuk dipakai dalam misi-misi khusus. Hebatnya lagi karena Black Hawk dibekali 2 buah senapan mesin 7,62 mm atau bisa diganti dengan ukuran kaliber 12,7 mm.